ibadah kita dalam bentuk video, tetapi kakak harap adik-adik tetap bisa menikmati firman Tuhan dari rumah. Nah, sebelum kita mulai, kakak akan pimpin dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan masih boleh kami rasakan. Hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami dengar boleh menuntun hidup kami seturut dan kehendak Tuhan. Mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini pembacaan kita yaitu dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah. Kakak akan baca dan adik-adik boleh mengikuti dari rumah dengan Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kami. Sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke, itu pembacaan kita hari ini. Tapi adik-adik akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Wanti. Shalom adik-adik teruna, terutama adik-adik teruna dari sektor pelayanan 13 Metro Tanjung, GPIB Bukit Saitun. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam media sosial ini. Sudah kurang lebih hampir 2 bulan ini ya, atau tepatnya 8 minggu kita tidak bersekutu secara fisik ya, karena pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, di mana kita tidak diperkenankan untuk berkumpul secara fisik dan melakukan segala aktivitas di rumah seperti belajar, bekerja, dan juga beribadah. Kakak mohon maaf ya, karena suatu hal, maka baru pada minggu ini berkesempatan untuk menyambangi kalian atau menjumpai kalian dalam suatu persekutuan ibadah online seperti ini ya. Dan kiranya kerinduan kita ini dapat terobati dengan perjumpaan pada minggu hari ini ya. Adik-adik, bacaan kita pada perikop firman Tuhan hari ini seperti yang dibacakan oleh Kak Lucy terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Korintus ini adalah surat dari Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Nah,
Adik-adik tahu siapa Rasul Paulus? Mungkin kakak jelaskan secara singkat ya, supaya mengingatkan kembali bahwa Rasul Paulus itu dulunya bernama Silas. Dia adalah orang Farisi, tapi dari mazhab yang sangat keras atau sangat ketat dalam menerapkan hukum Taurat, ya. Tapi dia juga adalah seorang yang berpendidikan, karena ia dididik dengan teliti oleh suatu lembaga pendidikan yang disebut Gamaliel pada zamannya, ya. Kemudian juga kelebihan dia walaupun dia orang Yahudi dari suku Benyamin, tapi dia juga adalah warga Roma dari kelahirannya, ya. Karena pada zaman Rasul Paulus, Israel dijajah oleh kekaisaran Roma. Itu dia sangat giat untuk menarik orang, mencari dan menyeret orang-orang Kristen itu untuk ke dalam penjara. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik untuk tujuan menangkap orang-orang Kristen, Tuhan menjumpai dia. Kemudian singkatnya dia bertobat dan akhirnya dia malah memberitakan Injil Kristus. Dia bergabung dengan para murid Yesus, ya. Kemudian bersama-sama dengan para murid-murid dia mengabarkan Injil keluar dari tanah Yudea. Nah, adik-adik tahu bahwa Rasul Paulus dengan ditemani oleh beberapa murid, di antara lain itu Barnabas, ada Silas, ada Timotius, ya. Dia melakukan perjalanan pekabaran Injil itu sebanyak 3 kali, ya. Perjalanan pertama itu dia bersama Barnabas, ya. Adik-adik kalau mau lihat peta perjalanannya itu buka Alkitab kalian di halaman belakang. Nanti ada peta perjalanan pekabaran Injil Paulus yang pertama, kedua, dan yang ketiga, ya. Nah, pada perjalanan pekabaran Injil Paulus yang kedua, dia singgah di salah satu kota yang bernama Korintus, ya. Nah, di Korintus ini dia melayani selama 1 tahun 6 bulan, ya, atau 18 bulan, ya, cukup lama. Dan selama kurun waktu 18 bulan itu dia telah membangun jemaat Kristus di Korintus, ya. Kita bisa lihat pada Kisah Rasul pasal 18 ayat 17, Kisah Rasul 18 ayat 11. Di situ dikatakan bagaimana berapa lama Paulus tinggal di Korintus untuk mengabarkan Injil. Nah, kemudian dia kembali, lalu pada perjalanan pekabaran Injilnya yang ketiga dia ditemani oleh Silas, ya. Nah, pada perjalanan pekabaran Injil yang ketiga itu dia singgah di salah satu kota bernama Efesus, ya. Adik-adik bisa lihat di Kisah Rasul pasal 20 dan pasal 21, ya. Juga lihat di peta perjalanan Yesus yang ketiga di halaman belakang, ya, dari Alkitab kalian. Nah, ketika Paulus berada di Efesus, ya, dia mendengar kabar bahwa jemaat Korintus itu sedang dalam masalah, ya. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Chloe itu memberitahukan kepada Paulus tentang kondisi jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 11 dikatakan bahwa sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, masalah apa yang terjadi? Yaitu jemaat di Korintus terancam terjadi perpecahan. Karena apa? Karena timbulnya kelompok-kelompok dalam jemaat. Di mana kelompok ini timbul karena hadirnya beberapa tokoh-tokoh pengajar yang menyampaikan pengajaran tentang Kristus dalam jemaat itu. Kita tahu
di Kisah Rasul Korintus 1 ayat 11 ayat 12 dikatakan bahwa ada 4 kelompok yang memberi pengajaran tentang Kristus di Korintus. Mereka menamakan diri itu kelompok-kelompok golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau Petrus, dan bahkan golongan Kristus. Ya, kita baca di 1 Korintus 1 ayat 12. Ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ya, jadi itulah yang mempertanyakan. Jadi mereka itu sikap jemaat di Korintus itu sangat menekankan tentang kelebihan-kelebihan dari para pengajar mereka, ya. Kefasihan dalam berbicara itu merupakan hal yang sangat penting bagi mereka, ya. Nah, mereka menganggap bahwa dan menilai bahwa Apolos lebih baik daripada Paulus, ya. Jadi jemaat itu banyak memberikan perhatian pada para pengajar itu sendiri dan bukan kepada Allah. Jadi penilaian jemaat Korintus yang menekankan ciri manusia itu mengakibatkan mereka jatuh pada kesombongan, ya. Karena mereka merasa lebih baik dari golongan mereka atau pengajar mereka lebih baik dari yang lain, ya. Kalau kita baca di ayat 6 dari perikop pembacaan kita, ada ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, dimaksudkan Paulus di sini adalah agar para rasul tidak boleh dipandang tinggi selain sebagai hamba Tuhan. Ya. Jemaat jangan memberikan perhatian berlebihan kepada para pengajar, ya, tapi hanya kepada Allah saja. Juga jemaat diingatkan untuk tidak menjadi sombong dan merendahkan sesamanya, termasuk meragukan kredibilitas kemampuan Paulus sebagai rasul. Pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 perikop pembacaan kita, itu bukan fokus pada penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul. Paulus ingin menjelaskan bahwa mereka itu adalah manusia biasa dan tidak lebih tinggi daripada Allah, dan tidak ada yang perlu disombongkan dari para rasul. Di ayat 9 sampai dengan 13 itu, ya, kalau adik baca bahwa Paulus menjelaskan pengalaman-pengalamannya sebagai rasul, ya. Perjalanan pelayanan para rasul tidaklah mulus, ya. Kalau boleh kakak uraikan di sini, ya, secara singkat, Paulus itu juga merasakan apa? Kelaparan, kehausan, ya, dihukum, dipenjarakan, dianiaya, ya. Bahkan dikatakan Allah menempatkan dia pada tempat yang paling rendah atau sama dengan orang yang dijatuhi hukuman dan dianggap bodoh, ya. Kemudian kalau mereka dimaki, mereka memberkati, mereka dianiaya, sikap mereka sabar. Kemudian mereka difitnah, tapi mereka menjawab dengan ramah, ya. Mereka melakukan pekerjaan juga dengan tangan yang berat. Kemudian mereka hidup mengembara, dan bahkan mereka menganggap bahwa sama seperti kotoran dari segala sesuatu. Paulus ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada hal-hal yang harus diistimewakan sebagai seorang rasul, ya. Sebagai pengajar tidak perlu ditinggikan atau menganggap remeh pengajar yang lain, ya. Nah, bukan pengajar atau rasul yang ditinggikan, tapi Allah yang mengutus para rasul dan pengajar. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 9 mengatakan,
Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus memberikan teguran dengan menjelaskan tentang tugas yang mereka jalani dengan kerendahan hati. Nah, kalau begitu kita boleh tarik kesimpulan dari perikop ini yang kita baca, bahwa sumber dari perpecahan pada jemaat di Korintus adalah adanya kesombongan tentang pengajar-pengajar siapa yang lebih baik, perbedaan pendapat, kemudian merasa golongan atau pengajar mereka lebih baik daripada yang lain. Nah, ketika mereka meninggikan pengajar atau golongan mereka, maka mereka menghasut orang lain, sehingga timbul perpecahan di antara jemaat. Itu dia. Nah, adik-adik, perikop ini sudah dijelaskan sedemikian ya. Tapi bagaimana dengan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik tahu bahwa memilih untuk bersikap rendah hati itu tidak mudah, ya, karena ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Antara lain, kita harus mengutamakan atau menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Mau mendengarkan pendapat orang lain, mau mengakui kemampuan orang lain. Hal-hal yang bertentangan ya dengan naluri kita sebagai manusia ya. Kalau kita mau jujur ya, kita itu senang kalau diutamakan, senang kalau didahulukan, kalau di nomor satukan. Misalnya saja kalau dalam satu antrian ya, maupun itu di supermarket atau antrian apapun, kadang-kadang ada yang nyelonong dari antrian kemudian masuk ke depan. Itu kenapa? Ya? Dan apa akibatnya? Ya? Mungkin dia tidak sabar, mungkin dia ada keperluan atau apapun itu. Tapi akibatnya apa? Orang-orang akan merasa kesal, ya. Itu satu ciri naluri kita sebagai manusia ya. Dan kemudian kita itu ingin dipuji, kita senang sekali dihargai, diakui eksistensi kita ya. Nah, kalau kita rangkum semuanya itu secara singkat, apa itu? Yaitu kesombongan ya. Nah, kegagalan kita dalam memiliki sikap rendah hati biasanya menimbulkan konflik terhadap sesama. Benar ya? Baik itu dalam komunitas maupun dalam kelompok. Nah, Rasul Paulus memberikan pengajaran pada kita bahwa kesombongan mengancam perpecahan suatu persekutuan, suatu komunitas, ya. Bahwa solusi daripada ancaman perpecahan itu atau ancaman terhadap konflik yang ada
adalah salah satunya adalah kerendahan hati. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16, Paulus mengatakan atau Paulus berkata, "Turutilah teladanku." Teladan apa itu? Yaitu teladan untuk bersikap, salah satunya adalah rendah hati. Nah, kalau Paulus meminta kita untuk menjadi atau merendahkan diri, ya, lalu Paulus meneladani siapa? Kita baca di Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa itu? Yesus, ya. Jadi Paulus juga sebetulnya meneladani sikap Yesus yang mau merendahkan dirinya, padahal dia adalah Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, untuk itulah Paulus mengajak kita semua, hanya di jemaat Korintus, tapi refleksi untuk kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa salah satu sikap kerendahan hati itu dapat menghindari konflik atau perpecahan dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, dalam satu perkumpulan, baik itu di sekolah maupun dimanapun, ya. Nah, bagaimana kalau Yesus tidak merendahkan diri? Bagaimana kalau Yesus tidak mau mati di kayu salib? Bagaimana dengan keselamatan kita? Ya? Jadi kerendahan hati Yesus untuk merendahkan diri sebagai manusia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itu juga merupakan teladan buat kita, ya. Mari kita refleksikan dan renungkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai orang percaya dan diselamatkan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan sifat-sifat baik kepada kita untuk diasah, dilatih, dan dikembangkan secara tepat guna untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam situasi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar ini, di mana kita tidak diperkenankan untuk berkumpul, kemudian kita dihimbau atau mungkin diharuskan tinggal di rumah, melakukan pekerjaan, belajar, beribadah di rumah, ya. Sudah berapa bulan, ya? Sudah hampir 2 bulan ini. Tentunya ada di antara adik-adik yang merasa bosan dan jenuh, ya. Dan mungkin teman-teman remaja di luar, ya, untuk mengatasi kebosanan mereka itu, mereka berusaha atau mencuri-curi atau mengabaikan himbauan pemerintah dengan mereka keluar rumah, ya, jalan-jalan, ya. Nah, mereka berpikir bahwa mereka itu kuat fisiknya, ya, terhadap virus ini. Dan kalau seandainya mereka punya kerendahan hati, ya, tentunya tidak akan gegabah untuk seolah menantang, ya, menantang virus ini, ya. Karena kenyataannya virus ini juga bisa kena kepada orang-orang muda, ya. Dan itu sudah banyak terbukti, ya, bahwa tidak mengenal usia virus ini untuk menyerang kita. Nah, mari kita belajar rendah hati, ya, untuk tidak merasa diri sok kuat hingga mengabaikan himbauan pemerintah. Stay at home, social distancing, dan menjaga kebersihan. Nah, kalau kita lihat judul Sabda Bina Teruna hari ini adalah tentang menegur dengan kasih, ya. Kalau Paulus menegur jemaat di Korintus itu dengan kerendahan hati, dengan menjelaskan posisi dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah,
mari kita juga meneladani bagaimana kita dalam menegur teman kita, ya. Menegur teman kita yang mungkin mengabaikan himbauan pemerintah keluar rumah itu dengan kasih, ya. Kita bisa pakai WA atau media chatting sosial lainnya, tapi mungkin dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, ya, sehingga melalui sikap rendah hati ini akan menjadikan kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian yang bisa kakak sharingkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, adik-adik sudah dengar tadi renungan yang dibawakan oleh Bu Wati. Sekarang kita akan berdoa syafaat, ya. Kakak akan pimpin dari sini dan adik-adik akan mengikuti. Kita akan mendoakan untuk firman yang kita dengar. Kita mendoakan untuk orang tua adik-adik. Karena dalam masa pandemi ini, ya, usaha dan pekerjaan banyak sekali yang mengalami gangguan, hambatan, ya, kita akan doakan itu. Kemudian adik-adik yang belajar dari rumah, lalu juga kita doakan pengurus PT, pendeta, untuk bisa tetap melayani walaupun dalam masa pandemi ini. Dan kita juga akan mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih menolong kami masih boleh membaca firman Tuhan, kami masih boleh mendapat tuntunan dari Tuhan bagaimana kami harus hidup. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan dari Bu Wanti. Kiranya Tuhan memberkati Bu Wanti dalam pekerjaan pelayanannya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dia dengan melimpah sehingga banyak orang boleh terberkati melalui apa yang dia lakukan. Kami juga mendoakan untuk firman yang hari ini kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa saling mengasihi, menegur satu sama lain dengan kasih, dan biarlah kasih kami kepada Tuhan juga boleh kami wujud nyatakan dari bagaimana kami bersikap kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk orang tua kami dalam pekerjaan dan usahanya. Banyak sekali hambatan, banyak sekali yang terkena dampak dari pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan yang masih bisa orang tua kami lakukan. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu, berkati dengan hikmat supaya orang tua kami, mau apa kami boleh terus mengerjakan apa yang masih Tuhan percayakan pada orang tua kami dengan baik. Kami juga mendoakan untuk adik-adik semuanya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati selama adik-adik belajar dari rumah, berkegiatan dari rumah, melakukan tugas-tugas yang diberikan dari rumah. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dengan hikmat Tuhan, supaya adik-adik tetap boleh menambah ilmu mereka, tetap boleh melakukan tugas mereka dengan baik, bukan untuk memuliakan diri mereka, tapi untuk memuliakan Tuhan yang telah memampukan mereka untuk melakukan semuanya dengan baik. Berkati adik-adik semua, juga adik-adik mungkin ada tugas-tugas, ulangan yang harus dilakukan, ujian untuk Angel. Tuhan tolong supaya di dalam tahun akhir masa pembelajarannya di SMP ini dia boleh lakukan dengan baik. Setiap hal yang masih Tuhan percayakan boleh dilakukan dengan baik. Kami juga mendoakan untuk pengurus teruna, juga untuk Ibu Pendeta, Ibu KMJ, juga pendeta pelayanan yang lain yang masih melayani di gereja. Tuhan, tolonglah mereka, kiranya Tuhan memampukan, berikan kesehatan kekuatan, supaya mereka tetap boleh melayani umat Tuhan, melayani teruna, melayani jemaat, dengan cara-cara yang tepat, sehingga tetap boleh melayani dalam masa pandemi ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong setiap aparat yang bertugas, setiap tim medis yang terus berusaha, dan semua orang yang turut ambil bagian di dalam program pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi ini. Tuhan, tolonglah mereka semua. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kiranya Tuhan terus menolong dengan hikmat supaya setiap langkah-langkah yang diambil itu boleh memberikan hasil yang baik. Juga untuk semua warga Indonesia, Tuhan tolong kami semua supaya kami pun boleh menopang pemerintah kami, sehingga kami sama-sama boleh bergotong royong di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan Tuhan akan menolong
kami, sehingga kami boleh bersama-sama bekerja sama melewatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan hari ini dan besok. Kami tidak tahu bagaimana, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Ampunilah kami Tuhan untuk salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik terberkati dengan renungan hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di depan. Bye-bye.